Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada materi yang lalu kita sudah mempelajari di pelajaran ke-6, yaitu tentang tolong-menolong, tentang kesempurnaan ajaran Islam, tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga ayat 13. Pak Guru mengulang kembali bagi anak-anak yang belum membaca surat Al-Maidah ayat 2, ayat 3, potongan ayatnya itu ya, juga Al-Hujurat ayat 12 dan 13, silahkan dikirim rekamannya di GCR ya, Google Classroom. Dan bagi yang menemui kesulitan, harap ditanyakan ke gurunya atau ke temannya bagaimana cara untuk mengupload rekaman video. Video ini Pak Guru buat karena satu, sebagai dokumentasi ya, sebagai dokumentasi untuk pembelajaran kita. Yang kedua, arsip untuk teman-teman kelas 6B yang hari ini tidak bisa masuk ya. Pak Guru 2 minggu kemarin melakukan isolasi mandiri di rumah, jadi tidak bisa memberikan pembelajaran. Pak Guru paksakan secara daring juga tidak bisa, hanya bisa mengirim tapi belum bisa memberikan penjelasan. Jadi untuk penjelasan sekaligus saja pada pembelajaran kali ini. Semua siap belajar ya? Baik. Langsung saja untuk materi kita hari ini pada pelajaran ke-7, yaitu tentang menerima qada dan qadar, atau bahasa lainnya adalah iman kepada takdir. Baik, dari kelas 1 kalian sudah mempelajari rukun iman. Ada berapa rukun iman itu? Ada 6. Coba kita sebutkan bersama-sama. 1, iman kepada, terus coba yang bisa menyebutkan secara tegas, dengan tegas. Norin ada? Coba Norin dari situ, yang nyaring Norin. Sebutkan 6 rukun iman. 1, iman kepada, terus iman kepada kitab dulu. Ya. Dalam menyebutkan rukun itu harus berurutan. Ketika menyebutkan rukun harus berurutan. Jangan sampai kita tidak menyebutkan loncat-loncat, tidak boleh. Rukun iman ada 6. Ya, ini harus kalian hafalkan. Harus dihafal. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Sudah kalian pelajari di kelas 1. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ada pelajarannya di kelas 4. Yang ketiga, iman kepada kitab. Ada di kelas 4. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Itu di kelas 5 ya. Kelas 5. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Di kelas 6 semester 1 sudah kita pelajari. Yang terakhir nomor 6, iman kepada takdir atau qada dan qadar. Itu baru sekarang semester 2 kita pelajari. Nah, materi tentang iman kepada takdir, qada dan qadar itu adalah materi yang sering keluar di dalam ujian. Dan mengimani takdir Allah merupakan salah satu kata kunci keberhasilan di dalam kita menjalani hidup.
Karena namanya manusia, kadang semangatnya tinggi, kadang semangatnya turun. Nah, untuk supaya kita bisa selamat dalam menjaga semangat, supaya tetap semangat belajar, bekerja, dan berusaha, kita harus betul-betul memahami, memaknai iman kepada takdir atau iman kepada qada dan qadar. Inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menguraikan tentang peta konsepnya. Ini harusnya ada layar, tapi kemarin LCD-nya mungkin dipakai. Sudah mulai kabur-kabur ini LCD-nya ya. Nanti anak-anak bisa dilihat di Google Classroom. Pak Guru sudah tampilkan slide presentasinya di sana, dan untuk penjelasannya ini sekarang sedang kita lakukan bersama-sama. Nah, untuk peta konsep iman kepada takdir ada 3. Yang pertama, memahami makna qada dan qadar. Memahami makna. Yang kedua, memberikan contoh. Ya, contoh qada dan qadar. Yang ketiga, hikmah dalam kita mengimani adanya qada dan qadar Allah. Itu 3 hal. Pertama apa tadi? Pertama apa? Memahami. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Memberikan contoh. Yang ketiga apa? Hikmah. Coba bareng-bareng. 1. Apa tadi? Bersama-sama. 1. Memahami makna qada dan yang kedua, memberikan contoh. Yang ketiga, memahami hikmah iman kepada qada dan qadar. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide yang ketiga itu mengamati gambar. Tapi karena kalian tidak bisa melihat, nanti bisa dilihat di gambar. Ada 4 gambar. Ya, kan ada 4 gambar. Yang punya bukunya boleh dilihat di halaman 66. Ya, yang ada buku cetaknya boleh dilihat halaman 66. Di sana ada gambar, ada 4 gambar. Yang tidak ada didengarkan baik-baik. Ada 4 gambar. Yang pertama gambar bayi. Yang kedua gambar sawah membentang yang ada tanaman padinya. Yang ketiga gambar anak kecil sedang mengaji dan sepertinya itu sedang lomba. Kemudian yang keempat ada gambar meraih prestasi setelah lomba olahraga atau apa. Ya, apa makna dari tiap-tiap gambar ini? Maknanya adalah bahwa pada gambar yang pertama, setiap manusia pasti akan melalui tahapan demi tahapan. Tahapan demi tahapan itu setelah bayi lahir dari perut rahim sang ibu, dia akan disebut sebagai bayi. Disebut sebagai apa? Bayi. Kalian pernah merasakan itu? Pernah merasakan masa bayi? Yang menjawabnya tidak, itu berarti otaknya sudah error. Kenapa? Karena tidak mungkin orang tuamu melahirkan tiba-tiba langsung jadi kelas 6 SD. Tidak mungkin. Harus melalui tahapan bayi. Bayi pun nanti makannya apa? Air susu ibu dulu. Terus apa lagi? Bubur. Terus apa lagi? Pisang. Apa lagi? Nasi dan seterusnya.
Tidak mungkin bayi langsung dikasih nasi. Tidak mungkin. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan itu merupakan ketentuan dan keputusan Allah. Tahapan manusia mulai dari alam rahim, alam dunia, terus berkembang, akhirnya meninggal, masuk kuburan, amal ibadah ditimbang, dihitung, dihisab. Kalau banyak amal solehnya dapat kenikmatan, kalau banyak amal buruknya dapat siksa. Itu semua proses yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, gambaran tentang rezeki digambarkan dengan sawah ladang yang ada tanaman padinya. Ya, di sana Allah memberikan rezeki. Kalian makannya apa? Nasi. Dari mana nasi itu berasal? Padi. Melalui padi itu Allah menitipkan rezeki untuk kalian makan. Melalui padi. Padi ditanam, dibina, dirawat hingga akhirnya dipanen. Sebelum dari padi menjadi nasi, prosesnya bagaimana? Prosesnya dipanen dulu. Setelah dipanen, digiling atau dijemur dulu biar kering. Setelah dijemur, baru kemudian digiling di sebuah alat mesin. Kalau dulu pakai tumbuk, ya, pakai palung namanya. Nah, setelah itu baru kemudian dicuci. Setelah dicuci, baru dimasak. Dimasak juga dua kali prosesnya, kecuali pakai magic jar. Begitu taruh beras, dikasih air, ditumbuk, akhirnya jadi nasi. Jadi prosesnya panjang. Itu merupakan bagian daripada ketentuan Allah. Selanjutnya pada dua gambar berikutnya ada anak yang sedang lomba. Ada anak yang lomba ngaji, ada anak lomba lari atau lomba macam-macam. Ya, yang lainnya. Dalam perlombaan ada ketentuan Allah juga di situ. Apa? Kalian menjadi peserta lomba. Namun yang menjadi juara lomba belum tentu kita. Bisa jadi orang lain dan juga bisa jadi diri kita. Nah, maka pada gambar yang pertama dan kedua, ketentuan Allah tidak bisa dirubah. Apanya tidak bisa dirubah? Kamu lahir proses menjadi bayi. Tidak bisa dirubah. Kemudian Allah memberikan rezeki melalui pintu padi yang ditanam bisa sama. Tidak bisa dirubah. Karena padi tidak akan tumbuh di atas genteng. Tidak, tapi di atas tanah. Melalui proses-proses tertentu. Adapun lomba, maka berkaitan dengan prestasi, maka ketentuan takdir Allah, kita bisa memilih apakah menjadi juara ataukah tidak. Nah, itu slide ini tentang mengamati gambar. Nah, pada slide berikutnya di sini ditampilkan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Ya, untuk kompetensi dasar ada 4. Yang pertama spiritual, meyakini adanya qada dan qadar. Kita harus beriman akan adanya rukun iman yang berapa rukun iman? Berapa jumlah rukun iman? 6. Kemudian menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Kita harus beriman, setelah itu berserah diri. Apa yang dimaksud berserah diri di sini? Percayakan hanya kepada Allah. Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, kita sudah mengupayakan, selanjutnya kita tinggal menunggu hasil keputusan dari Allah. Kalian sudah belajar sungguh-sungguh, disiplin waktunya, latih dan seterusnya, menghafal dan lain sebagainya. Giliran kemudian
ujian, hasilnya diserahkan kepada Allah. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan yang keempat, menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak yang mulia. Ini diantara kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada pembelajaran ketujuh tentang menerima qada dan qadar. Nah, baik. Kita lanjutkan. Silakan bisa kalian lihat di halaman tadi 66 ya, 67 berarti, 67. Tentang memahami makna qada dan qadar. Ayo tolong jangan ribut, duduk yang rapi, kita sedang belajar. Serius ya, kalian sudah kelas 6, bukan saatnya lagi untuk bercanda, bermain. Baik. Ada istilah takdir, ada istilah qada dan qadar. Ada takdir, ada qada dan qadar. Apa sih yang dimaksud? Pertama, yang harus kita kenal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan dengan istilah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian selanjutnya istilah takdir digambarkan dengan qada dan qadar. Ya. Nah, untuk memahami itu, ini ada cerita ya di halaman 67 tentang, perhatikan cerita berikut ini. Silakan Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk membaca cerita tersebut. Silakan. Cukup ya? Oke, silakan. Perhatikan ke depan. Siapa tokoh yang dibicarakan pada cerita tersebut? Salim. Salim adalah salah satu contoh kalian, kita semua. Ya Pak Guru, ya kalian. Apa yang dilakukan oleh Salim? Mengikuti lomba kaligrafi. Dan sebelum Salim mengikuti lomba kaligrafi, dia punya apa? Kemampuan dan juga keterampilan. Salim mengikuti lomba kaligrafi. Begitu dia mengikuti lomba kaligrafi, juara apa tidak? Tidak. Gagal, dia dapat juara. Namun Salim menyadari kalau apa yang dia dapat saat itu setelah lomba adalah merupakan sudah kehendak Allah, sudah ketentuan Allah.
Sudah kehendak dan ketentuan Allah. Sama dengan kita. Tadi pagi apa yang kita lakukan? Bersih-bersih, gotong royong. Ada yang nyapu, ada yang bersihkan rumput, ada yang buang sampah, ada. Ya. Kalau yang nggak melakukan apa-apa itu berarti lagi sakit gitu. Ya. Semua punya peranan. Dan peristiwa itu sudah terjadi. Nah, itu semua berarti kehendak Allah. Hari ini kalian megang sapu lidi, kemudian kalian nyapu. Kemudian ada yang ditugaskan untuk membuang sampah. Itu semua atas kehendak Allah. Nah, kok tiba-tiba tadi ada yang kesandung berdarah. Ya, itu juga atas kehendak Allah. Kenapa? Peristiwanya sudah terjadi. Saling mengikuti lomba dan akhirnya setelah dia berusaha tidak mendapatkan hasil juara, dia tahu, oh, berarti kehendak Allah tidak demikian. Maka apa yang harus dilakukan oleh Salim? Dia tenang menerima kenyataan. Kenapa? Karena baik dia gagal dalam lomba maupun temannya mendapat juara, semua atas kehendak Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang kita memahami arti qadha, ya. Perhatikan paragraf ketiga. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Qadha adalah 1, 2, 3. Oke. Ya. Pak Guru baca ya pelan-pelan ya. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan, keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi, dengarkan, qadha itu keputusan atau ketetapan yang mana ini sudah dibuat oleh Allah bagi makhluknya. Qadha dan qadar, ya, atau yang distilahkan dengan takdir, tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Ya, tidak dapat dirubah. Bisa sekarang kalian kembali lagi seperti pagi, gotong royong lagi, nyapu-nyapu lagi, bisa? Nggak bisa, karena sekarang sudah siang. Nggak mungkin kita bergeser ke jam pagi kembali, tidak bisa. Begitu pula sore nanti, bisa nggak kalian cepet-cepet sore? Bisa? Nggak bisa. Nanti kalian akan merasakan betul itu saat bulan suci Ramadan. Jam 1 siang haus betul. Kalian nangis merengek-rengek sampai naik-naik ke loteng. Teriak-teriak minta supaya cepat maghribnya, cepat azan maghribnya. Bisa enggak? Bisa tidak? Enggak bisa. Jadi kita tidak bisa memundurkan waktu, mengulang takdir kita, dan kita tidak bisa buru-buru untuk supaya mendatangi takdir kita. Meskipun berkaitan dengan waktu, namun ini harus kita ingat bahwa takdir itu tidak bisa dirubah. Cuma nanti ada penjelasannya. Ada takdir yang bisa dirubah, tapi sebetulnya bukan merubah takdir,
Hanya saja kita berikhtiar. Karena apa? Prinsip umum di dalam pembahasan masalah takdir, qada dan qadar, ingat, tidak ada yang tahu takdir, qada dan qadar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Dia. Yang lain tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan, aku tahu nih, nanti sore hujan, nanti begini, itu bukan dia mengetahui, tapi dia menebak. Apa? Apa tadi? Menebak, memperkirakan. Bisa jadi ya, namun juga bisa jadi tidak. Perhatikan firman Allah surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Artinya apa? Segala sesuatu yang akan terjadi, Allah sudah menuliskan, Allah sudah menentukan semuanya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi ketentuan yang akan terjadi pada diri kita semuanya, ketentuan, ketetapan yang akan terjadi pada kampung kita, semua sudah Allah tuliskan. Semua sudah Allah tuliskan. Maka kita katakan, apa tulisan Allah? Ya tidak ada yang tahu. Apakah baik atau buruk? Maka disinilah kemudian kita harus katakan bahwa kalau kita ingin kebaikan, maka kita yang harus menanam kebaikan. Kalau kita ingin keburukan, ya tanam kepada keburukan. Orang tidak ditanam saja itu hasilnya keburukan, apalagi ditanam. Namun kalau kebaikan harus diusahakan dan diupayakan. Selanjutnya halaman 68, di sana ada contoh-contoh kodok. Ya, contoh-contoh kodok. Kalau mau diistilahkan, kodok itu adalah ketentuan ketetapan Allah yang telah Allah buat sejak zaman azali. Zaman azali itu apa, Pak? Zaman azali adalah zaman di mana belum ada sesuatu apapun kecuali kehendak Allah. Kecuali kehendak Allah. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada apa-apa kecuali Allah. Itu azali. Maka pada mulanya Allah menciptakan pena. Kemudian Allah menciptakan lauh, papan. Baru kemudian Allah perintahkan, wahai pena, tulislah. Kehendak Allah semuanya akan dicatat, ditulis. Nah, itu zaman azali. Allah menciptakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya selama 6 hari. Ditulis oleh kolam itu, pena itu ditulis. Nah, itu contoh kodok, ya, atau definisi kodok. Adapun contohnya, ya, karena kodok itu tidak bisa dirubah. Apa contohnya? Matahari terbit tenggelam, planet berputar pada porosnya. Itu yang bisa ngatur hanya Allah, yang lain tidak. Kalian mau mencegah bulan, bulan stop, nggak bisa. Allah yang bisa ngatur.
Kalian mau mencegah matahari, tolong jangan bersinar kamu, tutup. Tidak bisa. Orang kita dikasih gerhana matahari total, cuma 2 menit, 3 menit saja kita sudah kelimpungan. Pernah kalian menyaksikan itu? Kelas berapa kemarin? Masih TK? Kelas 1? Kelas 2? Ada yang ikut ke Pandai Sorong? Lupa Pak Guru. Kalau tidak salah 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Ya, ada gerhana. Kan cuma 2-3 menit saja. Tapi begitu siang langsung tertutup, gelapnya luar biasa. Karena lampu-lampu tidak dinyalakan. Pak Guru sholat di depan masjid sini. Ada yang ikut sholat? Kalau kalian menyaksikan dari rumah, anak Pak Guru saja kecil-kecil, ya, waktu itu ya masih seumuran TK, SD kelas 1, kelas 2. Wah gelap, ya gelap, mulai gelap. Langitnya gelap. Kegelapan itu, tapi masjid sudah siap-siap, lampunya dinyalakan. Jadi gelap. Begitu matahari, bulan sudah bergeser, itu sinar yang nampak menyilaukan mata dan sakit itu kalau ditonton secara langsung. Mata bisa sakit itu, silau. Sama dengan kamera flash, lampu flash. Kalian punya HP ya? Ada kameranya kan? Itu kalau lampunya disorotkan ke mata, sakit itu. Itu kamera yang baru berapa piksel, ini matahari. Nah itu ya. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan itu kecuali Allah. Kemudian mati, hidup. Coba angkat tangan yang mbah buyutnya kakek daripada kakeknya masih hidup. Kakek dari kakekmu masih hidup? Nurin, kakek dari kakekmu masih hidup? Paling kakeknya saja yang masih hidup. Kakeknya dari kakek tidak ada sudah. Bapaknya dari kakek, bapaknya dari kakek, kamu, bapakmu, kakekmu, bapaknya kakekmu masih hidup? Masih ada. Bapaknya dari bapak kakekmu, itu kakekmu, tidak ada yang hidup. Itu tandanya bahwa manusia akan mengalami mati. Kehidupan dan kematian pasti. Ketentuan Allah ini tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan bisa dirubah. Maka ini masuk ke dalam qada Allah. Yang ketiga, tadi ya, bumi, planet, tata surya berputar pada porosnya berapa Guru sebutkan tadi. Sekarang, bagaimana hikmah iman kepada qada? Qada dulu, qadarnya nanti. Apa hikmah iman kepada ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah? Satu, ya, sebagai seorang pelajar, maka dengan kita mengimani kepada qada Allah, kita akan datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, melatih disiplin. Karena kalau matahari sudah muncul, pasti pagi, pasti itu sudah 6:30. Saya harus mandi, harus siap-siap berangkat ke sekolah. Kalau matahari sudah tenggelam, sudah malam, pasti itu menjadi malam, gelap. Gitu ya. Kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar atau kegiatan lainnya tepat waktu, disiplin waktu. Tiga, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Ngaji, melatih, belajar yang lain, jangan main
game terus. Coba angkat tangan yang kalau di rumah megang HP, megang saja. Ada? Semuanya, kalau megang pasti semuanya. 4. Menerima beberapa pun uang jajan yang diberikan orang tua. Disiplin. Menerima. Karena kita sudah menerima dengan sikap Allah yang sudah menentukan ini semua. 4. Tidak bersikap sombong di rumah atau di sekolah. Tidak sombong. Kenapa? Karena Allah yang menentukan segala sesuatunya. Nah, hikmah iman kepada qada ini ada sampai 7 ya. Nanti di halaman 69 lanjutannya juga ada. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya tentang qadar. Kalau tadi pembahasan tentang qada, sekarang tentang qadar. Nah, perhatikan cerita berikut ini. Ya, di sana ada cerita ya, halaman 69 sampai 70, cerita lagi. Silahkan dibaca, Pak Guru beri waktu 2 menit. Baik, cukup ya. Memahami makna qadar, Pak Guru akan bacakan surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, langsung artinya saja. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Contoh-contohnya pada halaman 71. Berikut contoh-contoh qadar. 1. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. 2. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. 3. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa. 4. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qari atau qariah terbaik di sekolah atau sampai tingkat provinsi harus usaha yang gigih.
Hikmah beriman kepada qadar, satu, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kalian punya cita-cita? Kalian punya kesempatan yang sama dengan Maryam untuk mendapatkan cita-cita kalian. Dengan catatan harus diusahakan. 2. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. 3. Giat dan disiplin dalam belajar. Ya, misalnya sebelum berangkat tidur, sebelum berangkat tidur apa? Maksudnya ini sebelum tidur harus belajar membaca dulu, itu ya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan, ya, nanti silakan dijawab di rumah masing-masing di halaman 72. Jelaskan pengertian qada, sebutkan 2 contoh qada, sebutkan 2 contoh qadar. Sebutkan salah satu hikmah beriman kepada qada. 5. Sebutkan satu hikmah beriman kepada qadar. Silakan yang A ya, tugas itu. Ya. Yang A tugas. Sebentar. Yang A ya, yang A halaman 73. Ya. Halaman 73 itu. Masih ada satu lagi yang tidak disebutkan di buku, pembagian qada dan qadar. Ini harusnya ada di buku ini, tapi tidak ada ini. Qada itu di qadar atau takdir nanti ada 2 pembagiannya. Yang pertama, takdir mubram. Artinya takdir yang tidak bisa dirubah. Kelahiran, kematian, tidak bisa dirubah. Tapi cara mati, cara meninggal, itu boleh pilihan. Kalau kalian naik motor, tidak pakai pengaman, tidak pakai helm, ngebut, itu namanya mengundang mati. Mengundang mati. Yang kedua, takdir mu'alaq. Adalah ketentuan keputusan Allah yang bisa dirubah. Contohnya cerita Maryam tadi. Berusaha, berlatih hingga akhirnya menang menjadi juara. Ini pelengkap tambahan materi tadi. Pembagian takdir ada 2, yaitu takdir mubram dan mu'alaq. Ini kalau di KTP ada. Harusnya di K13 ini muncul. Karena kalau di ulangan itu biasanya ditanyakan. Ya. Ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau bertanya silakan. Ini yang slide berikutnya. Boleh kalian silakan juga diisi ya di rumah, di buku kalian. Di buku. Nanti hari Kamis depan Pak Guru cek satu-satu. Hari Kamis, hari Senin untuk kelas 6C Pak Guru cek satu-satu. Ya. Halaman 73 berarti 73 sampai 74 berarti ya. Halaman 73 saja. Halaman 73 dan 74 ya. Yang ini halaman 74 yang ini. Ya. Yang ini halaman 74. Silakan nanti kalau belum jelas diputar kembali rekamannya supaya jelas. Ini nanti Pak Guru upload di YouTube. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.